Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiul Deka Akbar dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu plan dan trunking. Memahami konsep segmentasi jaringan virtual dan komunikasi antar plan, fondasi penting dalam manajemen jaringan modern. Pengantaran jaringan dan kebutuhan segmentasi. Dalam jaringan tradisional, semua perangkat berada dalam satu broadcast domain. Semakin banyak perangkat, semakin besar lalu lintas yang tidak perlu. Masalah jaringan flat. Broadcast berlebihan, keamanan rendah, sulit dikelola. Solusi segmentasi, pisahkan jaringan secara logis tanpa menambahkan kabel fisik. Hasilnya, jaringan lebih aman, efisien, dan mudah dikalahkan. Plan virtual local area network. Plan adalah metode untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, meskipun menggunakan perangkat yang sama. Virtual tidak bergantung pada lokasi fisik perangkat. Setiap plan adalah broadcast domain sendiri. Fleksibel, anggota plan dapat dikonfigurasi via software. Keuntungan menggunakan plan: keamanan meningkat, data sensitif dapat diisolasi di plan terpisah, mencegah akses tidak sah antar departemen. Performa lebih baik, mengurangi broadcast traffic yang tidak perlu sehingga bandwidth lebih optimal. Manajemen mudah, perangkat dapat dipindahkan antar plan tanpa mengubah kabel fisik. Hemat biaya, tidak perlu switch tambahan untuk membuat jaringan yang terpisah secara logis. Cara kerja plan, tagging dan ID plan. Bagaimana frame ditandai? Setiap frame internet yang melewati port plan mendapatkan tag 802 IQ berisi ID plan 14094. Switch membagi tag ini untuk melakukan ke plan mana frame tersebut dikirim. Plan 1 default plan, plan 10 departemen HR, plan 20 departemen IT. Konsep dasar trunking. Trunking adalah metode untuk membawa lalu lintas beberapa plan melalui satu link fisik antar switch atau antar switch dan router. 1. Port akses, membawa traffic satu plan saja. 2. Port trunk, membawa traffic banyak plan sekaligus. 3. Protokol 8021 IQ, standar taggingnya digunakan pada terang. Plan trunking dalam interplan communication. Mengapa diperlukan? Perangkat di plan berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung. Trunking memungkinkan switch meneruskan traffic antar plan melalui router layer 3 switch. Trunk menghubungkan switch, membawa ke semua plan ID dalam satu kabel. 2. Router atau L3 switch melakukan routing, meneruskan paket antar plan berdasarkan IP. 3. ACL monitor akses, kebijakan keamanan diterapkan antar plan. Konfigurasi sederhana plan dan trunking. Membuat plan 10 name HR, plan 20 name IT. Konfigurasi port trunk. Interface FA 0 atau 24 switch port pada trunk, switch port trunk allowed plan 10,20. Menetapkan port ke plan. Interface FA 0/1 switch port mode akses, switch port akses plan 10. Studi kasus implementasi plan dan trunking. Sebuah perusahaan dengan 3 departemen mengimplementasikan plan untuk meningkatkan keamanan dan performa jaringan. Plan 10 HR, 20 pengguna, akses terbatas ke server payroll. Plan 20 IT, 15 pengguna, akses penuh ke infrastruktur jaringan. Plan 30 sales, 30 pengguna, akses internet dan CRM saja. Trunk link, satu kabel antar switch membawa ketiga plan. Kesimpulannya, 1. Plan memisahkan jaringan secara logis tanpa menambah infrastruktur fisik, keamanan dan performa meningkat. 2. Tagging 802.1 key mendapatkan plan. Setiap frame ditandai dengan plan ID untuk routing yang tepat. 3. Trunking menghubungkan plan antar switch. 1 link fisik membawa banyak plan secara efisien. 4. Interplan routing memerlukan layer 3 router atau layer 3 switch diperlukan untuk komunikasi antar plan. Sekian dari saya. Maaf jika kurang jelas menjelaskannya dan kurang jelas kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.